Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bisa menonton video ini dengan baik dan sampai akhir. Karena ini di sini video ini Ibu akan membahas beberapa soal yang mungkin akan keluar di UTS nanti. Jadi mohon diperhatikan dengan baik, dipelajari dengan seksama, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf, hari ini Ibu tidak bisa membersamai adik-adik untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan meskipun melalui video, adik-adik tetap bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Kalau misalkan nanti ada yang masih belum paham, boleh ya ditanyakan ke Ibu. Mau di pribadi ataupun di grup itu sangat boleh ya. Adapun pada video kali ini masih akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Nah, soal nomor 1 ini misalkan seperti ini. Perhatikan segitiga berikut ini. Nah, ini ada suatu segitiga, segitiga siku-siku tentunya di mana di sini ada sudut apa ini? Theta ya, theta. Nah, ini ada sudut theta. Kemudian, seperti biasa, kalau sudutnya di sini berarti yang jadi depannya itu adalah kayak ini, ya. Yang jadi depannya adalah kayak ini, itu depan ya. Depan. Nah, kalau yang ini depan berarti yang di sini pasti samping. Nah, kalau yang Z ini otomatis miring. Beda lagi ya, kalau misalkan sudutnya di sini, berarti yang jadi depannya adalah yang kayak ini. Oke, sampingnya jadi 4. Z-nya itu tetap sisi miring. Nah, yang ditanyakan di soal yaitu sin theta. Ya, sin theta. Ingat, kalau sin theta itu rumusnya adalah depan per miring ya. Kalau sin theta itu depan per miring. Nah, seperti biasa kita harus mencari miringnya dulu ini Z. Z-nya itu berapa? Nah, Z-nya itu berapa? Atau sisi miring. Nah, di catatan pasti udah ada ini. Kalau dulu ini lambangnya A, B, C, D atau X, Y, Z. Nah, kita langsung aja miring. Miring itu, sisi miring ini atau Z, itu harus ditambahkan. Yang 4 ditambah 3. Nah, ini oh ya depan, samping. Karena kita mengikutnya yang ini datanya. Depannya adalah berarti 4, masukkan 4, dikuadratkan. Kemudian sampingnya adalah 3, nih 3, dikuadratkan. 4 kuadrat itu adalah 16, 3 kuadrat adalah 9. Ditambahkan nih, 16 ditambah 9 adalah 25. Nah, ini masih dalam akar. Kita harus menghilangkan akarnya. Ingat, akar 25 adalah 5. Udah nih ketemu Z-nya itu. Nah, Z-nya itu adalah 5. Nah, berarti sin theta itu depan per miring. Depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Nih.
Jadi hasil akhirnya adalah 4/5 sin theta sama dengan 4/5. Ini sudah ada ya, pernah dibahas di awal-awal. Jadi harus sudah paham nantinya. Boleh jadi yang ditanyakannya bukan lagi sin theta. Boleh jadi cos theta, secant theta, cosekan theta. Tapi kalau misalkan angkanya belum lengkap, dilengkapi dulu. Caranya masih sama menggunakan Pythagoras. Nah, ini untuk contoh soal nomor satu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sudah sebelumnya. Kemudian, ini coretannya bagus dulu. Ini udah ya tadi. Ini ke nomor soal berikutnya nomor 2. Dulu. Oke. Soal nomor 2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Ini siku-sikunya di sini. Sini nih, siku-sikunya. Kemudian cos P, jika cos P berarti di sini ya. Nah, ini udah deh. Ibu udah sama karakteristiknya. Oke. Jika cos P 3/4, maka nilai kotangan P adalah, nah ini ada jawabannya. Nah, tadi kan cos P. Cos itu samping miring. Ya, cos itu samping miring. Samping miring. Berarti sampingnya adalah yang 3. Ya, kan ini di sini sudutnya. Berarti sampingnya itu adalah 3. Kalau miringnya itu 4. Nah, kemudian eh, yang ditanyakannya kotangan. Kalau kotangan itu kan kebalikan dari tan. Kalau tan itu kan tan desa ya. Ya, kalau tan, ingat-ingat, tan itu, tan theta itu desa. Aduh, jelek maaf ya. Nggak kebaca dulu. Oke, D. Nah, tan des. Tan theta itu kan desa, depan per samping. Nah, ini kotangan temennya. Temennya si tan. Kotangan P, berarti dibalik. Samping per desa. Ini berapa? Sampingnya berapa? Nah, otomatis kita harus mencari dulu nilai depan. Karena yang belum diketahui di sini dari O ke Q. Itu kan depan. Depannya si P. Ini. Nah, ini kan depannya ini. Ini. Garis lurus. Ini. Nah, ini depan. Depannya si P. Makanya kita harus mencari dulu. Caranya seperti biasa, menggunakan pita Pitagoras nih, mencari sisi depan dengan menggunakan Pitagoras. Yang ini sama saja yang tadi ya. Eh, Walaupun misalkan, Bu tadi mah di sini ada akar. Iya nggak apa-apa. Di sini kalau di sini ada akar, di sininya depannya itu jangan ada pangkat 2 gitu. Kayak ini nggak ada akar, jadi depannya ada pangkat 2, depan pangkat 2 gitu. Gak apa-apa, ini sama saja. Kalau mencari panjang O ke Q atau sisi depan, berarti miring dikurangi samping, tapi dikuadratkan dulu. Ini miringnya angka 4. Ya, miringnya itu dari sini 4 dikuadratkan. Kemudian sampingnya itu adalah dari sini 3 dikuadratkan. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9 dikurang nih. 16 dikurang 9. Ingat ya, kalau mencari yang bukan miring itu dikurangi. 16 dikurangi 9 adalah 7. Nah, 7 ini masih depan
kuadrat. Makanya kalau mau depan saja, itu jadi akar 7. Nah, kita udah ketemu nih. Depan di sini adalah akar 7. Di sini itu adalah akar 7. Nah, kita ke tujuan awal. Kita mau mencari kotangan P. Kotangan P itu samping per depan. Sampingnya itu yang ini, 3. 3. Depannya itu akar 7. Dan di matematis, kalau misalkan pembagiannya, bagian penyebutnya itu ada akar, di bagian penyebut, kita harus mengkalikan dengan angka yang sama. Supaya di bagian bawah itu atau di bagian penyebutnya itu tidak ada akar. Caranya dengan mengalihkan angka yang sama. Ini kan akar 7 di bawah ya. Nah, ini dikalikan akar 7 per akar 7. Nah, cara mengalihkannya seperti biasa ini 3 dikali akar 7. Ini udah ada kalau tidak salah di semester 1 tentang mengalihkan dengan akar. Nah, 3 dikali akar 7 hasilnya tetap akar 7. Nah, kalau yang ini akar 7 dikalikan akar 7, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau angka di dalam akarnya sama, berarti kita fokus ke angkanya itu saja. Akar 7 dikali akar 7, hasilnya adalah 7. Nah, ini ya, di perubahan bentuk saja. Karena kalau dibaca ini juga 3/7 akar 7. Makanya hasilnya seperti ini. 3/7 akar 7. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya yang ini. Ini diingat-ingat lagi pokoknya yang semester 1. Cara seperti ini. Ini untuk contoh soal nomor 2. Silakan dipahami. Kalau ada yang masih tidak paham, boleh ditanyakan ya. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 3. Silakan ini sambil dipahami, di pause dulu videonya ya. Sambil dicatat di buku catatan, dipahami dari mana supaya nantinya bisa. Karena ini sebetulnya mudah gitu. Tinggal dibulak-balik saja angkanya, dicari dulu siapa yang belum ada angka yang mana, si depan kah, miring kah, atau samping kah, yang mana gitu. Contoh soal nomor 3. Nih, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada segitiga lagi, di mana segitiganya A, B, C. Kemudian panjang A ke C itu 8, panjang A ke B itu X nih, dan sudutnya ada di C, sudut alfa. Nah, kata soal ini, jika sin alfa 2/5, maka nilai X adalah, ini apa? Diperhatikan. Perhatikannya seperti ini. Kan di sini ada apa? Sin alfa sama dengan 2/5. Sedangkan kalau melihat dari gambar ini, kan alfanya di sini. Nah, sin itu kan depan per miring. Sin itu ya. Nah, depan dibagi miring. Nah, kita kan mau mencari X ini berapa. Kalau dari sini kan depannya katanya 2. Tapi miringnya adalah 5. Sedangkan di sini 8. Berarti itu informasi tambahan. Gitu. Makanya langkah yang pertama adalah seperti ini. Kita tulis dulu ya ini ya. Sin alfa sama dengan 2/5. Ya ini simpan dulu kita sini. Sisi miringnya adalah 8. Ini 8. Nah, dari sini 8. Kemudian, kita ingat bahwa sin alfa adalah depan dibagi miring.
depan dibagi miring. Nih, depan dibagi miring. Nah, tadi sin alfa. Sin alfa ini 2/5. Makanya di bawah jadi 2/5. Ini depan. Depan ini berlaku sebagai X ya. X yang ini nih. Yang akan kita cari. Si X ini. Oke. Ini depan. Miringnya itu tadi 8. 8. Makanya di sini ada 8. Jadi persamaannya seperti ini. 2/5 sama dengan depan per 8. Ini dari sini ya. Nggak usah bingung. Soalnya ini kan sin alfa dari sini. Depannya itu ini yang kita cari. Miringnya itu yang dari sini. Nah, informasi tambahan ini 8. Simpan di sini. Kalau sudah seperti ini, kita harus mengkalikan silang. Kali silang, ini dengan ini, yang ini kali silang. Ya, berarti 5 dikali depan. 5 dikali depan. Sama dengan. Nah, ini 2 dikali 8. 2 dikali 8. Nah, ini 2 dikali 8. 2 dikali 8 itu berapa? 6, 16. Nah, ini mungkin ada yang bingung ya. Kali tambah lagi. Ini 5 depan aja deh ya. 5 depan. 5 kali depan ya. Titik ibu. Sama dengan 2 kali 8 itu adalah 16. Berarti kalau mencari depan saja, berarti yang ini 16 per yang ini 5. Nah, makanya ini jadi begini ya. Ini takutnya karena ada satu langkah yang terlewat jadi lupa. Nah, ini sama aja sebetulnya. Tinggal dibagi. 16 dibagi 5 adalah 3,2. Berarti depan yang ini atau nilai X ini hasilnya adalah 3,2. Nah, ini tolong dipahami dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh karena ini akan ada soalnya. Entah itu angka yang sama ataupun berbeda, nanti silakan dipahami saja dulu bagaimana caranya. Karena ini sama gitu. Angkanya meskipun diganti nantinya, itu sama konsepnya seperti ini. Nah, ya ini. Konsepnya tetap seperti ini. Jadi, sin alfa sama dengan depan miring. Nah, nanti sin alfanya diganti. Berapa yang sudah diketahui di sini. Nah, depan sama miringnya itu diganti dengan angka yang ada pada gambar. Gitu. Oke, mudah-mudahan eh, dimengerti ya. Diusahakanlah, usahakan mengerti gitu. Kemudian kita akan beralih ke soal nomor 4. Nomor 4 ya. Oke, kita di nomor 4 nih. Ini kita hapus lagi. Ini suretannya. Oke, udah. Nah, yang ini soalnya adalah berdasarkan gambar di bawah ini, jika cos theta sama dengan 2/3, nilai X yang memenuhi adalah, nah ini sama kayak yang tadi. Ya, ini kan kalau cos theta di sini berarti samping per miring. Ya, karena kita nggak tahu dan mau mencari tahu ini X ini, rumusnya kayak yang tadi. Kita tulis dulu di sini. Ya, ini kan yang diketahui di soal. Ya, yang ini. Nah, ini teman nih. Dimasukkan lagi. Ini kalau cos theta itu kan nanti samping per miring. Kita cari dulu nilai miringnya itu berapa. Depannya maaf. Depannya itu berapa. Kan ini udah ada ya miringnya itu 3. Nih, berarti kan sampingnya itu adalah 2. Miringnya itu adalah 3. Berarti yang depan yang kita cari. Nah, ini. Depannya itu berapa? Menggunakan pita beras. Ingat, kalau misalkan mencarinya depan, otomatis di sini pengurangan. Pengurangan di sini ya. Ini ada nah ini mah udah pakai akar. Ini seperti di buku catatan kalian. Ini miringnya itu ada yang ini 3 dikuadratkan, disimpan di sini.
Sampingnya itu adalah 2. Nih, ya. Nih, dimasuk-masukkan. Hasilnya adalah akar 5. Jadi depannya itu akar 5. Kalau yang tadi depannya itu berapa? Makanya ini mana yang tadi? Nah, yang tadi udah ya. Ketemu depannya itu. Oh, mau yang itu cari tadi. Oke, pokoknya seperti itu. Nah, nih maaf. Kita kembali lagi ke sini ya. Fokus ke yang ini. Depannya adalah 5. Ini depan dari yang diketahuinya. Kemudian, nah, di sini kita masuk. Nih, ini jelasin. Dengan demikian, sin theta adalah depan per miring. Nah, ini. Dengan demikian, sin theta sama dengan depan per miring. Kemudian depannya itu adalah yang ini, akar 5. Miringnya itu yang ini, 3. Nah, depannya itu kan di sini akar 5. Jadi di sini ada akar 5. Miringnya itu di sini. Di sini miring. Miring adalah 3. Makanya di sini 3. Nah, namun pada gambar ini kan dari yang ini ya, dari yang diketahui. Dari sini kita ubah menjadi sin, jadi seperti ini. Nah, sedangkan kalau dari gambar ini kan depan per miring. Ini. Nah, makanya di sini depannya itu 5, depan, miringnya itu adalah X. Ini adalah X. Maka ini sin theta sama dengan, oh ini yang soal ya. Ini. Nah, ini sama ini lah. Ibu tulis ulang di bawah ini. Oke. Makanya yang itu kita tulis dulu ke bawah. Sin theta sama dengan akar 5 per 3. Nah, ini hasil dari yang ini. Hasil dari hitungan. Kemudian, ingat kalau sin theta itu, nih, akar 5 per 3. Berarti disimpan di sini. Akar 5 per 3. Yang ini, sin yang ini, 5 per X. Kita simpan di sini. Nah, sama saja konsepnya. Pokoknya kita simpan dua-duanya. Ya, simpannya dua-duanya. Nih, ada sin di sini, ada sin theta, ini juga ada sin theta. Pokoknya kita simpan dua-duanya. Habis itu seperti biasa kita kali silang. Nah, kali silang ya. 3 dikali 5 disimpan di sini. 15. 15 itu adalah 3 dikali 5. Kemudian yang ini, X dikali akar 5 adalah akar 5X. Ya, atau X akar 5 boleh sama saja. Habis itu kayak yang tadi. Kalau mencari X saja, 15 dibagi akar 5. Ini. Kalau mencari X saja, ya, X saja itu sama dengan yang ini, yang sendiri 15 per yang ini di depan X-nya itu angkanya berapa? Dikali 5. Nah, lagi-lagi kalau di sininya ada akar, berarti kita harus mengkalikan dengan angka yang sama. Nah, ini 15 dikali akar 5 jadi 15 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 jadi tinggal 5-nya saja. Dan ingat, 15 itu bisa dibagi 5, disederhanakan. 15 dibagi 5 jadi 3. Akarnya tetap ada. Nah, jadi, X di sini hasilnya itu adalah 3. Oke, jelek amat.
Di sini hasilnya adalah 3 akar 5. Gimana ini? Oke, 3 akar 5 ya. Sini. Nah, pokoknya ini 3 akar 5 hasilnya ya. Hasil yang X itu. Oke, silakan ini dipahami lagi ya tentang nomor soal 4 ini. Pokoknya ini sama, pokoknya ini hasil dari gambar sama hasil dari eh, ini hasil dari gambar. Kalau ini hasil dari hitungan. Jadi dibandingkan nanti hasil gambar sama dengan hasil hitungan. Tuh, sama kayak yang tadi sebelumnya Ibu juga bilang hasil digambar sama yang diketahui gitu ya. Kalau ini mah kita ngambilnya yang sin gitu. Kenapa nggak kos? Karena di sini nanti gak ada sampingnya. Jadi kita nggak disajikan nilainya berapa gitu kan. Kalau pakai sin enak. Ini 5 ini X. Dan di sini 5 per X gitu. Jadi pakai sin. Tolong lagi ya, ini dipahami dengan sungguh-sungguh, pelan-pelan aja. Karena kalau pelan-pelan ya mudah-mudahan ada yang menempel gitu. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir ya ini. 5. Mudah-mudahan masih semangat ya dalam menghitungnya dan masih fokus ya. Kalau nggak fokus boleh di rumah juga ditonton lagi. Ada yang kurang pahamnya boleh tanyakan ke ibu. Boleh. Sangat-sangat boleh sekali. Nah, ini contoh soal nomor 5 ini nggak ada teksnya ya, nggak ada deskripsinya, tapi kita tahu ini ada gambar kelinci, ini ada gambar elang. Ternyata jarak dari kelinci ke elang itu adalah 18 meter dan sudutnya itu 60 derajat. Nah, ini yang kemungkinan yang tanyakannya adalah tinggi elang ke dasar tanah. Itu berapa? Berapa hasilnya? Nah, ini konsepnya itu sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Bahwa ini tetap ya, sin alfa itu sama dengan depan per miring. Nah, sin di sini, sin alfa, karena ada nilainya, alfa itu ada nilainya. Dan ini, akan nilai jawabnya. Yang ini, 60 derajat. Makanya di sini, sin 60 derajat. Kemudian, yang ini kita akan mencari nih. Di sini itu berapa? Depannya itu berapa? Berarti tulis aja depan. Nah, miringnya, itu yang ini. Nah, 18 sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Ini ada di sudut istimewa. Nanti ada PR juga untuk kalian. Akan mengapakan sudut istimewa nilainya itu berapa. Paling untuk UTS, Ibu akan kasih tahu sudutnya yang akan keluar itu sudut berapa aja. Jadi kalian udah hafalnya yang fokus ada di UTS aja. Nah ini sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3 atau 1/2 akar 3. Yang ini cuma ditulis ulang, tulis ulang. Kemudian yang ini ada angka 1 ya. Kita bisa kok nggak menuliskannya. Jadi di sini aja tinggal akar 3-nya deket ke dijadi pembilang di sini. Harusnya kan ini sebetulnya ini ya. Sebetulnya kan 1 dikali akar 3 1 akar 3. Oke. Karena di sini 1 itu kadang nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah, tinggal akar 3 saja. Makanya di sini akar 3 saja. Yang ini 2 itu tetap, yang ini 2 itu tetap ada ya. 2 ini tetap ada angkanya 2, jadi di sini tetap 2. Kemudian yang ini tetap kita tulis ulang saja. Nah, lagi-lagi ketemu, kita harus mengkalikan silang. Ini sama yang ini, 2 sama yang ini. Nah, ini sebetulnya begini. Berarti 2 dikali depan. Berarti di sini adalah 2 depan. 2 kali depan ya. Oke, ini titik ada di sini. 2 kali depan. Sama dengan ini 18
dikali akar 3. Jadi 18 akar 3. Nah, kalau depan saja, berarti yang ini 18 akar 3 dibagi yang ini. 2. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, oke. 18 akar 3 dibagi 2. Kemudian ini ini ada 18, ini ada 2. 18 dibagi 2 itu adalah 9. Maka sini dekat itu sama dengan 9. Oke, akar tiganya tetap akar 3. Oke. Nah, Bu, kenapa yang ini nggak dikali akar 3 per akar 3? Karena akar 3 di sini, akar 3 di sini, akar 3 di sini, ini itu berada di bagian pembilang. Ya, pembilang. Nah, di bagian pembilang. Nah, ini ya, di bagian pembilang. Di bagian pembilang ya. Kalau di bagian penyebut itu harus. Makanya yang di sebelumnya itu dikalikan. Nah, ini kan di bagian penyebut ya, bukan pembilang. Jadi makanya dikalikan yang ini. Kalau di bagian pembilang itu nggak usah, udah cukup aja. Kalau di bagian penyebut harus dikalikan dengan eh, apa yang sama, akar yang sama. Ini untuk nomor tadi ya, berarti nih nomor terakhir ya, nomor 5. Ya, makanya ini nggak perlu dikalikan dengan akar. Soalnya di bagian pembilang. Oke, 5 soal sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan eh, apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami walaupun mungkin penjelasan dari Ibu masih kemana-mana arahnya, sama mungkin terlalu cepat atau mungkin malah jadi bingung. Itu ya mudah-mudahan adalah sedikitnya gitu ya yang dipahami. Kalau tetap nggak ngerti, boleh tanyakan ke Ibu. Sangat terbuka sekali. Justru Ibu senang-senang kalau ada yang bertanya. Berarti kalian ingin tahu gitu. Daripada yang enggak sama sekali, berarti kalian gimana? Ya, Ibu positif thinking aja. Mungkin kalian bertanya ke orang lain gitu. Karena kalau, apa ya, menurut Ibu ya, selagi ada kesempatan untuk bertanya, itu silakan ditanyakan. Karena konsep-konsep seperti ini, terutama dalam em, mengkalikan, terus mengubah akar menjadi akar yang di penyebut menjadi di pembilang itu akan selalu terbawa-bawa sampai kelas 2 kelas 3 SMA itu ada tetap. Bahkan kuliah pun itu ada gitu. Jadi kalau selagi ada kesempatan dipahami, di sungguh-sungguh gitulah memahaminya, jangan hanya sesaat saja. Itu untuk soal yang Ibu sampaikan hari ini dan ya insya Allah akan ada di UTS. Jadi tolong dipahami dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, supaya di UTS bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke, ini Ibu hapus lagi. Oke, nah, hmm. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ada yang namanya sudut istimewa. Ini tambahan ya. Nah, tadi Ibu udah mengambil yang sin 60 kalau nggak salah. Nah, yang ini, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, 1/2 akar 3. Nah, nanti kalau bisa Ibu dihafalkan ya. Nanti akan Ibu kasih tahu. Cara bacanya gini. Ini sin theta, misalkan tetanya 0 derajat, berarti sin 0 derajat, berarti yang ini 0.
Sin 30 derajat berarti setengah. Sin 45 derajat berarti setengah akar 2. Sin 60 derajat berarti setengah akar 3. Sin 90 berarti 1. Tan 45 misalkan. Tan 45 berarti yang ini. Nah, hasilnya adalah yang ini. 1. Tan 45 1. Nanti akan Ibu kasih tahu sudut-sudut yang keluar. Jadi, tolong dihafalkan. Ini nggak akan jauh dari ini sih. Insya Allah. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf kalau waktunya terlalu lama. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Ibu sangat menghargai itu. Silakan ditulis di catatan tadi ya. Dari awal juga silakan buat coret-coret catatan kalian sesuai dengan catatan Ibu. Supaya untuk memudahkan kalian mengerti apa yang kalian tulis gitu. Kemudian, terima kasih atas perhatiannya. Eh, Mohon maaf, sekali lagi Ibu tidak bisa membersamai kalian karena Ibu ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi terpaksa Ibu membuat video. Tapi meskipun Ibu terpaksa, justru karena Ibu ingin tetap bisa menyampaikan materi, makanya Ibu buat dalam video. Tidak hanya teks saja. Jadi mudah-mudahan bisa harapan Ibu, apa yang Ibu sampaikan di sini itu sedikitnya membawa manfaat untuk kalian. Terutama dalam menghitung atau mengkalikan ya. Hmm, Dah, mungkin ini videonya kalau panjang, mohon maaf sekali. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.